Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama dalam mata kuliah teknologi pengelolaan penyakit akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tanda dan gejala penyakit tanaman. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari kami. Yang pertama ada Fira Melina Nurfadila, NIM 01. Yang kedua ada Alfi Syahrum, NIM 05. Yang ketiga ada Audrey Frezananda, NIM 025. Yang keempat ada Diana Siska Dewi, NIM 027. Yang kelima ada Kiki Widianingrum Subakti, NIM 029. Yang keenam ada Isrohmanto, NIM 036. Yang ketujuh ada Siska Ayu Wulandari, NIM 039. Dan yang kedelapan ada Ahmad Hasan Fahmi, yaitu saya sendiri, NIM 041. Selanjutnya, slide pertama yaitu tanda dan gejala penyakit yang akan disampaikan oleh salah satu dari teman saya. Monggo. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pada bagian pertama yaitu tentang tanda dan gejala penyakit. Penyakit adalah sesuatu yang menyebabkan gangguan pada tanaman sehingga tanaman tidak berproduksi atau mati secara perlahan-lahan. Tanaman dikatakan sakit apabila ada perubahan atau gangguan pada organ-organ tanaman. Suatu tanaman yang terserang penyakit akan menunjukkan suatu gejala. Gejala penyakit adalah keadaan penyakit merupakan perwujudan dari reaksi fisiologis dari tanaman terhadap kegiatan yang bersifat merusak yang disebabkan patogen. Selain ada gejala, terdapat juga tanda penyakit yang menyertai gejala. Tanda penyakit yang disebabkan oleh jamur ialah adanya miselium, spora, conidium, klerotium, atau badan buah. Untuk tanda yang disebabkan oleh bakteri akan terdapat lendir jamur. Sedangkan tanda yang disebabkan oleh virus atau mikroplasma berupa partikel virus dan badan mikroplasma yang pleomorfik di dalam jaringan atau sel yang sakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Audrey. Yang selanjutnya adalah konsep segitiga penyakit. Konsep ini menjelaskan tentang timbulnya penyakit yang disebabkan oleh patogen yang didukung oleh kondisi lingkungan dan tanaman inang. Timbulnya suatu penyakit dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, tanaman inang. Pengaruh tanaman inang terhadap timbulnya suatu penyakit tergantung dari jenis tanaman inang, kerentanan tanaman, bentuk dan tingkat pertumbuhan, struktur dan kerapatan populasi, serta kesehatan tanaman dan ketahanan inang. Yang kedua ada patogen. Patogen adalah organisme hidup yang mayoritas bersifat mikro dan mampu untuk dapat menimbulkan penyakit pada tanaman atau tumbuhan. Mikroorganisme tersebut antara lain fungi, bakteri, virus, nematoda, mikoplasma, spiroplasma, dan rickettsia. Pengaruh komponen patogen dalam timbulnya penyakit sangat tergantung pada jumlah populasi patogen, kemampuan untuk menimbulkan penyakit, dan kemampuan menyerang tanaman inang. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Faktor ini memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman inang dan menciptakan kondisi yang sesuai bagi kehidupan jenis patogen tersebut. Faktor lingkungannya dapat berupa suhu udara, intensitas dan lama curah hujan, intensitas dan lama embun, suhu tanah, kandungan air tanah, kesuburan tanah, kandungan bahan organik, angin, dan pencemaran air. Selanjutnya, macam-macam gejala. Berdasarkan sifatnya, gejala dibagi menjadi 2, yaitu gejala lokal dan gejala sistemik. Gejala lokal yaitu gejala yang dicirikan oleh perubahan struktur yang jelas dan terbatas. Gejalanya terbatas pada bagian-bagian tertentu dari tanaman, contohnya pada daun, buah, dan akar. Sedangkan gejala sistemik yaitu kondisi serangan penyakit yang lebih luas, biasanya tidak jelas batas-batasnya. Contohnya adalah serangan oleh virus mosaik, belang, maupun layu. Berdasarkan bentuk gejala penyakit, dibagi menjadi 2, yaitu gejala morfologis dan gejala histologis. Gejala morfologis yaitu gejala luar yang dapat dilihat dan dapat diketahui oleh bau, rasa, raba, dan dapat ditunjukkan oleh seluruh tumbuhan atau tiap organ dari tumbuhan.
Sedangkan gejala histologis yaitu gejala yang hanya dapat diketahui lewat pemeriksaan-pemeriksaan mikroskopik dari jaringan yang sakit. Secara histologis masih terbagi menjadi gejala nekrotik, gejala hipoplastik, dan gejala hiperplastik. Gejala nekrotik adalah matinya bagian tanaman atau sekumpulan sel yang terbatas dalam jaringan tertentu mati, dan pada alat tanaman terlihat adanya bercak-bercak atau bintik-bintik hitam. Gejala hipoplastik yaitu kerdil atau terhambatnya pertumbuhan bagian-bagian tanaman, sehingga ukurannya lebih kecil daripada biasanya. Gejala hiperplastik yaitu menggulung atau mengeriting, yaitu gejala gulung daun atau leaf roll, dan gejala mengeriting atau curling yang disebabkan karena pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Selanjutnya adalah gejala nekrotik. Gejala nekrotik terjadi karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel bahkan kematian sel. Gejala nekrotik dibagi menjadi yang pertama nekrosa atau matinya bagian tanaman. Sekumpulan sel yang terbatas dalam jaringan tertentu mati dan pada alat tanaman terlihat adanya bercak-bercak atau bintik-bintik hitam. Yang kedua adalah gosong. Gosong sering disebut dengan terbakar, adalah mati dan mengeringnya bagian tanaman tertentu, hampir sama dengan gejala nekrosa. Yang ketiga adalah klorosis, yaitu rusaknya kloroplas yang menyebabkan menguningnya bagian-bagian yang lazimnya berwarna hijau. Yang keempat yaitu layu, yaitu gejala sekunder yang disebabkan karena adanya gangguan dalam berkas pengangkutan atau adanya kerusakan pada susunan akar yang menyebabkan tidak seimbangnya penguapan dan pengangkutan air. Selanjutnya, Untuk yang kelima yaitu mati ujung. Mati ujung biasanya menyerang pada bagian cabang atau ranting, mulai dari ujung sampai meluas ke pangkal. Untuk mati ujung itu dapat disebabkan oleh gangguan keseimbangan air dalam jaringan tanaman atau oleh jamur. Salah satu jamur yang menyebabkan mati ujung yaitu Rhizoctonia sp yang menyerang pada tanaman kopi. Untuk yang keenam yaitu busuk. Busuk disebabkan oleh kerusakan sel-sel atau jaringan-jaringan tanaman. Busuk biasanya terjadi pada bagian yang tebal seperti buah, batang, atau akar. Untuk busuk sendiri terbagi menjadi dua, yaitu busuk basah dan busuk kering. Busuk basah ditandai dengan adanya cairan kental dan berbau tidak enak. Dan contohnya terjadi pada tanaman tomat yang disebabkan oleh Colectrotychum cocodes. Untuk busuk kering itu tidak berbau, dan contohnya pada pohon nangka yang disebabkan oleh Ganoderma lucidum. Untuk yang ketujuh yaitu kanker. Kanker disebabkan oleh kematian jaringan kulit. Jaringan kulit yang mati ini kemudian mengering, mengendap lalu patah-patah dan runtuh, sehingga terlihat bagian kayunya. Di bagian tepi-tepi yang luka, biasanya jaringan kalusnya mengembang. Untuk contohnya terjadi pada sonokeling yang disebabkan oleh Poma sp. Untuk yang terakhir atau kedelapan yaitu perdarahan atau eksudasi. Eksudasi ditandai dengan keluarnya cairan-cairan dari dalam tanaman. Untuk eksudasi sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu gumosis, latekosis, dan resinosis. Untuk gumosis itu keluar cairan berupa gom, contohnya pada batang jeruk yang disebabkan oleh Diplodia natalensis. Untuk latekosis itu keluar berupa cairan lateks. Untuk contohnya pada tanaman karet yang disebabkan oleh Corticium salmonicolor. Untuk resinosis itu cairan yang keluar berupa resin atau damar. Untuk selanjutnya hipoplastik. Lalu selanjutnya adalah gejala hipoplastik. Gejala ini disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Gejala ini terbagi menjadi berikut. Yang pertama adalah kerdil atau tumbuh terhambat pertumbuhan di bagian-bagian tanamannya sehingga ukurannya lebih kecil daripada biasanya. Lalu yang kedua adalah klorosis, yaitu rusaknya kloroplas menyebabkan menguningnya bagian-bagian yang berwarna hijau. Lalu yang ketiga, etiolasi. Gejala ini ditunjukkan dengan tanaman yang menjadi pucat, tumbuh, memanjang, dan daunnya yang sempit.
Lalu yang keempat, pemutaran atau resetting. Untuk contoh gambarnya bisa dilihat di slide. Selanjutnya, gejala hiperplastik. Gejala ini disebabkan karena adanya pertumbuhan sel yang lebih dari biasanya. Di antaranya, 1. Menggulung atau mengeriting, yaitu gejala gulung daun, leaf roll, atau mengeriting, curling, yang disebabkan karena pertumbuhan yang tidak seimbang pada bagian-bagian daun. Selanjutnya ada fasiasi, yaitu sesuatu yang seharusnya silindris dan lurus berubah menjadi pipih. Selanjutnya ada kudis, dengan kenampakan sebagai bercak kasar, terbatas, dan agak menonjol, kadang juga pecah-pecah. Yang terakhir, sapu setan, yaitu pertumbuhan tunas ketiak yang banyak hingga membentuk berkas ranting yang menyerupai sapu. Ya, sekian dari kelompok kami untuk presentasinya. Silahkan bisa lanjut diskusi dalam grup WA ataupun dalam komentar di video YouTube ini. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.